Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan, di mana kepemimpinan memegang peranan yang penting, dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual maupun organisasi. Karena itu, kita perlu memahami teori kepemimpinan secara umum, tujuan dan fungsinya dalam sebuah organisasi, serta beberapa gaya kepemimpinan yang ada. Oke, pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan teori kepemimpinan. Untuk teori kepemimpinan ini saya ambil menurut 3 ahli. Untuk yang pertama, menurut Dabin 1951, leadership is the exercise of authority and the making of decisions. Kepemimpinan adalah aktivitas para pemegang kekuasaan dan membuat keputusan. Lanjut, yang kedua, menurut Hemphill 1954, leadership is the initiation of acts that result in a consistent pattern of group interaction directed toward the solution of mutual problems. Kepemimpinan adalah langkah pertama yang hasilnya berupa pola interaksi kelompok yang konsisten dan bertujuan menyelesaikan problem-problem atau masalah yang saling berkaitan. Lanjut, yang ketiga, menurut Stockdale 1948, leadership is the process of influencing group activities toward goal setting and goal achievement. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan. Lanjut, pembahasan yang kedua yaitu berkaitan dengan macam-macam teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk memperdalam konsep kepemimpinan dalam diri kita. Pada kesempatan ini ada 8 macam teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu Great Man Theory atau dikenal sebagai teori orang hebat, membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Teori ini berkembang sejak abad ke-19. Meski tidak dapat diidentifikasi dengan suatu kajian ilmiah mengenai karakteristik dan kombinasi manusia seperti apa yang dikatakan sebagai pemimpin hebat, tetapi banyak orang mengakui bahwa hanya satu orang di antara banyaknya individu pasti memiliki ciri khas sebagai pemimpin yang hebat. Itu berkaitan dengan Great Man Theory. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu Trait Theory atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian, yang meyakini bahwa orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Hal ini dapat diartikan sebagai kualitas kepribadian tertentu seperti keberanian, kecerdasan, pengetahuan, kecakapan, daya tangkap, imajinasi, disiplin, dan nilai-nilai lainnya dapat membuat seseorang menjadi pemimpin yang baik.
Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang kombinasi yang umum di antara para pemimpin. Lanjut yang ketiga yaitu kontingensi teori atau yang berasal dari kata kontingen teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya kepemimpinan harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Teori kontingensi juga sering disebut dengan teori kepemimpinan situasional. Yang keempat yaitu behavioral theories atau teori perilaku, menghadirkan sudut pandang baru mengenai kepemimpinan. Teori ini memberikan perhatian kepada perilaku pemimpin itu sendiri daripada karakteristik mental, fisik, dan sosial pemimpin tersebut. Atau artinya pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Oke, lanjut yang kelima yaitu teori servan atau teori kepemimpinan pelayan. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an. Teori ini meyakini bahwa gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka menjadi untuk lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. Pada teori ini, pemimpin yang baik juga diharuskan bisa bersimpati dan dapat meredakan kecemasan yang berlebih dari para pengikutnya. Maka fungsi kepemimpinan diberikan pada seseorang yang pada dasarnya memiliki jiwa pelayan atau melayani. Lanjut yang keenam yaitu teori transaksional atau teori kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian. Gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain, seperti pemimpin dan stafnya yang saling menguntungkan. Bisa berupa pemberian apresiasi atau tanda mata yang lainnya, atau bentuk penghargaan atas kinerja seseorang yang membuat seseorang tersebut merasa kerja kerasnya dihargai. Lanjut yang ketujuh yaitu teori transformasional atau teori kepemimpinan perubahan. Gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Para pemimpin ini cenderung energik, cerdas, dan penuh semangat, sehingga mampu memotivasi kelompok dan perubahan yang lebih baik. Lalu yang terakhir, yang ke-8 yaitu teori gaya dan perilaku. Seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan.
Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin, bukan pada kualitas mental atau sifat atau karakter bawaan dari orang tersebut. Oke, lanjut pembahasan berikutnya yaitu kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dalam hal ini saya akan menjelaskan 4 kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Oke, yang pertama yaitu kesadaran diri. Kepemimpinan yang hebat dimulai dengan kesadaran diri. Menyadari kualitas diri sendiri, kelemahan, gaya, karakter, kepribadian dan sebagainya secara signifikan mempengaruhi bagaimana pemimpin menjalankan dan bergaul dengan orang lain. Dengan sadar diri, seorang pemimpin dapat dengan sengaja mempengaruhi keadaan dan suasana potensial kelompoknya. Selanjutnya yang kedua yaitu warga dunia. Maksudnya ialah menjadi warga dunia berarti memiliki kepedulian tentang apa yang terjadi di seluruh dunia dan bukan hanya tempat asal Anda. Para pemimpin percaya bahwa dunia ini adalah desa global di mana ada begitu banyak jenis orang yang berkontribusi terhadap perdamaian dan pemenuhan atau manusia lain dan meninggalkan dampak. Lanjut yang ketiga yaitu memberdayakan orang lain. Pemimpin yang baik tidak bekerja sendiri, namun memberdayakan orang lain dengan bekerja sama pada prosedur dan bantuan ahli. Pemimpin terbaik adalah orang-orang yang mengajak orang lain untuk maju dan memimpin dengan membuat ikatan yang kuat kepada karyawan dan koleganya. Oke, lanjut yang keempat yaitu berorientasi solusi. Seorang pemimpin yang baik menyelesaikan masalah untuk mencari solusi dengan cepat, mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah, dan bergerak maju. Maka seorang pemimpin harus melatih pikiran dengan fokus pada solusi untuk setiap masalah. Pembahasan selanjutnya yaitu tipe-tipe gaya kepemimpinan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan 4 tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu otoriter. Tipe pemimpin ini umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu, sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Meskipun bersifat satu arah, pemimpin dengan tipe kepemimpinan otoriter memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu dapat mengambil keputusan dengan cepat karena bersifat satu arah saja. Kekurangannya menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin.
Yang kedua, demokratis. Jenis tipe kepemimpinan yang disukai banyak karyawan karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat dan peluang untuk menjadi lebih baik. Meskipun terlihat positif, ada juga kelebihan serta kekurangan yang perlu kita ketahui. Kelebihannya ada hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan. Kekurangannya proses pengambilan keputusan yang memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, tipe gaya delegatif. Pemimpin yang memberikan wewenang bagi anggotanya untuk mengambil keputusan dan hanya bisa dijalankan oleh orang-orang tertentu. Dianggap memiliki banyak kelemahan, namun hal ini tentu tidak mutlak karena tentunya kembali kepada individu itu sendiri. Kelebihannya, cocok memimpin grup atau individu dengan motivasi tinggi, memberikan rasa kepercayaan yang tinggi kepada karyawan. Kekurangannya tidak ada arahan langsung, sulit dipraktikkan bagi mereka yang kurang bertanggung jawab. Dan yang keempat, tipe gaya transformasional, berfokus pada perubahan yang terjadi pada organisasi. Baik, dari presentasi saya sebelumnya dapat disimpulkan yaitu seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat melihat bagaimana hal-hal dapat ditingkatkan dan yang mendorong orang untuk bergerak menuju visi yang lebih baik. Pemimpin dapat bekerja untuk mewujudkan visi, berkoordinasi, tetapi juga mengutamakan orang. Pemimpin tidak harus berasal dari latar belakang yang sama atau mengikuti jalur yang sama. Pemimpin masa depan sebenarnya akan lebih seragam yang menghadirkan berbagai macam cara pandang. Tentu saja orang lain mungkin tidak setuju dengan definisi saya. Yang terpenting adalah organisasi disatukan secara internal dengan definisi kepemimpinannya. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya harap kita semua bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi ini. Oke, referensi semua materi ini diambil dari materi modul 11 mata kuliah Estetika Humanisme oleh Ibu Dr. Nur Hasanah Hasbiani MSI. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.